nggak bakal. Anjing apa nih? Halo semuanya, balik lagi di PWFit. Nah, jadi di video kali ini, seperti di thumbnail ya, lu udah lihat kan thumbnailnya kan? Jadi hari ini kita bakalan kupas tuntas gimana sih orang itu yang biasanya badannya buncit kayak gini ya, kayak di thumbnail juga ya, itu bisa jadi six pack atau perutnya tuh kayak gini ya. Itu perut gua nih, ya kan? Jadi gimana sih kita yang kayak gini ya? Gua kasih tau nih. Kayak gini. Oke, gimana kita bisa ngebentuk perut yang buncit ke six pack. Nah sebelumnya gue mau perkenalan diri dulu. Jadi nama gue tuh Putra. Gue udah berkecimpung di dunia fitness itu udah 10 tahun lebih ya. Sekarang umur gue 26. Dan sekarang gue ingin membagikan pengalaman gue dan semua pengetahuan gue. Gimana cara kita bisa membuat perut yang buncit jadi six pack. Ya, jadi ini akan menjadi video detail dan lumayan panjang ya, oke? Nah jadi badan gue dulu tuh kayak gini, oke? Itu zaman kuliah. Sekarang badan gue kayak gini, ya. Dulu gue dikacangin orang-orang ya, gue nggak dianggap penting ya. Sekarang lu pada nontonin gue, ya kan? Jadi gitu ya, bedanya gitu. Bedanya dulu gue nggak dianggap siapapun, sekarang gue bisa ngebagi pengalaman gue ini ya, untuk teman-teman bisa pelajari dan bisa aplikasikan ke hidup teman-teman supaya ibaratnya perutnya hilang deh ya. Mau mengecil kek, mau kurus, akhirnya bisa dapat six pack, oke? Gue juga mau ngasih tahu ke teman-teman bahwa bukan cuman gue doang yang bisa gue bantu ya. Gue juga udah membantu udah banyak teman-teman gue ya yang turun berat badan atau yang perutnya buncit jadi kurus ya. Ini salah satu teman gue ya. Dia sama sekali gue nggak coaching dia. Nah terus dia cuman nonton video gue doang. Terus juga dia ngelakuin diet ya kan. Terus juga dia ngelakuin olahraganya apa? Jalan kaki ya kan. Dia bisa turun nih ya dari beratnya 100 kiloan ke 60-an. Ini sekarang kita lihat deh ya testimoninya ya. Sebenarnya lu bisa lihat postnya di Instagram gua, tapi kita lihat bareng-bareng, oke? Testimoni dia. Sebelum kita ngebahas ke inti video. Nih, lu bisa lihat di layar, ini adalah foto dia, ya, foto before dan after. Nah, jadi ini dia bilang kan, diet lu gila sih Put, udah gue coba dari bulan 1 sampai minggu lalu stuck 70. Gue tanya, tapi itu tips puasa katanya, ya kan? Terus di sini dia ngasih tahu before afternya. Terus juga dia bilang ini 1 tahun dari 116 ke 66. Terus juga dia bilang di sini lagi bangun otot juga, baru bangun otot dia kan. Terus gue tanya, apakah dia ngelakuin carnivore diet? Sekitar 6 bulan lalu, dulu cuman kurangi karbo. 2 bulan belakangan emang carnivore full. Maybe my body is a little bit late to adapt katanya. Jadi katanya dia badan dia mungkin agak lama adaptasinya sama carnivore diet ini ya. Jadi itu adalah salah satu testimoni temen gue ya. Sebenarnya ada banyak banget. Kalau gue bahas di satu video ini nanti malah kepanjangan videonya. Gue cuma ngasih tahu salah satu temen gue yang tanpa gue coaching dia bisa turun berat badan bahkan kurus kayak sekarang ya. Sekarang juga dia lagi ngincer six pack ya. Semoga sukses ya buat temen gue ini ya. Jadi sebenarnya apa sih tujuan gue bikin video ini tuh tujuannya apa? Duit, views, apalagi likes supaya gue terkenal. Bukan, itu nomor belakangan ya. Yang paling utama adalah tujuannya adalah supaya semua yang nonton video ini ya, gua harapkan perutnya tuh yang dari buncit bisa beneran six pack, beneran loh. Ini bukan bohong. Oke, ini bukan bohong kayak nonton video kagak, ini beneran. Oke, itu tujuan video ini. Setelah lu semua six pack, gue nggak iri, gue nggak apa, gue malah seneng. Oke, kalau lu semua dapat badan yang bagus ya. Bukan nggak perlu six pack deh, kurus aja. Misalnya lu pengen kurus yang nggak usah six pack, gue juga udah seneng. Oke, dengan video ini. Jadi itu tujuan utama untuk membantu teman-teman semua ini. Oke. Yang kedua baru tadi views dan lain-lain ya, oke? Dan juga karena banyak juga pertanyaan, ya kan? Gue sempat nanya nih, gue sempat bikin di Instagram, kayak minta teman-teman untuk nanya ke gue, pertanyaan apa sih yang mereka butuhin, ya kan? Masalah apa sih yang mereka punya? Nah, jadi ada salah satu yang ngebikin gue tertarik nih, ya kan? Oh, ini kayak bener nih, kayak bagus nih pertanyaannya ya. Gue bacain aja dulu ya. Nah, jadi pertanyaannya itu adalah kupas tuntas cara ngecilin perut buncit jadi six pack. Ini bagus banget, makanya gue langsung jadiin video sekarang. Makasih buat Moan Wars ya, udah ngasih pertanyaannya, makasih. Jadi buat teman-teman yang pengen update apapun tentang fitness atau motivasi, ngecilin perut buncit, bikin badan bagus segala macem, lu langsung follow Instagram gue pwfitid ya, @pwfitid, oke? Nah, gue mau bahas sedikit ya, latar belakang kenapa kita bisa buncit. Sebenarnya semua manusia itu punya six pack tanpa kita latih. Oke, lu pada yang nonton itu sebenarnya punya six pack semua. Gua juga punya six pack. Semua orang punya six pack, terutama cowok apalagi ya. Cowok paling mudah untuk memperlihatkan six packnya. Tapi kenapa kita biasa buncit? Karena kita melakukan kalori surplus atau makan kebanyakan bertahun-tahun sehingga lemak kita menumpuk ya. Yang paling sering tuh di bagian perut. Oke, itu adalah mekanisme natural tubuh kita supaya kita nggak mati ya. Karena misalnya gini, kalau di zaman dulu, itu orang tuh gampang banget mati. Karena ibaratnya susah nyari makan segala macam. Sekarang manusia tuh ibaratnya gampang banget nyari makan. Sehingga lemaknya tuh ditimbun, disimpan sama tubuh kita ya. Tubuh kita tuh pinter, oke? Disimpannya di mana? Di pipi kayak gue nih ya. Gue paling banyak biasanya di pipi.
di perut, di tangan, di seluruh tubuh, oke? Jadi gitu, sebenarnya penyebab kita buncit bukan karena kita makan nasi, bukan karena kita makan buah, bukan karena kita makan apapun, bread, roti, ya kan? Bukan karena itu ya. Itu bisa jadi penyebab, oke? Tapi yang menyebabkan kita buncit adalah kebanyakan makan dan kekurangan yang bagus atau kekurangan yang bernutrisi, oke? Karena kita kebanyakan makan yang jelek-jelek, yang nggak ada nutrisinya. Nasi kan nggak ada nutrisinya kan, cuman karbo doang, nggak ada protein, nggak ada lemak hewani yang sehat ya. Karena kita kebanyakan makan itu, dan kita makannya sedikit, yang berprotein tinggi, ya, yang bernutrisi kayak daging-daging, sehingga kita gampang buncit, atau gampang ibaratnya kalori surplus, atau gampang menyimpan lemak di perut kita, terutama ya. Itu tuh penyebab. Itu penyebab dari perut buncit. Oke? Kita pahamin dulu itu. Nah, terus kalau kita mau bentuk six pack, badan kita, lemak di seluruh tubuh kita itu harus di bawah kadar lemaknya ya, harus di bawah 15%. Oke? Kalau lu mau tahu cara menghitung kadar lemak kita, lu bisa cek di video gua. Cari aja nanti cara menghitung kadar lemak. Nanti lu bakal tahu kadar lemak di badan lu berapa persen. Oke? Jadi kalau kita mau bentuk six pack abs ya, atau perut yang ada kotak-kotaknya itu ya, roti sobek ya, itu bukan dengan cara lu operasi atau apa, enggak. Itu dengan cara kita mencapai di keadaan 15% ya kadar lemak kita dengan cara bakar lemak. Oke? Gue pribadi sebenarnya jujur ya, gue itu semenjak dari zaman kuliah, gue nggak pernah latihan abs sama sekali. Mau itu sit ups, mau apapun itu ya, gue nggak pernah latihan sama sekali. Tapi kenapa abs gue bisa kayak gini? Kenapa oblik gue bisa tajam? Kenapa bisa tebel absnya? Simpelnya, karena gue itu berada di dalam keadaan kalori defisit setiap hari, ya. Itu pertama. Kedua, gue tuh rendah banget lemaknya. Gue setiap hari jalan. Mau ke Indomaret, gue jalan kaki. Mau cukur rambut, gue jalan kaki. Mau beli bensin buat motor, motornya gue taruh rumah, bensinnya gue beli jalan kaki, kayak gitu ya. Jadi ibaratnya intinya sebisa mungkin gue jalan kaki. Kenapa? Karena ketika kita jalan kaki, kita akan mengumpulkan langkah kita ya, atau steps kita. Semakin banyak kita ngumpulin langkah, nanti kalori yang kita bakar itu bakalan semakin banyak. Di mana kalorinya? Kita dapat energi atau kalori dari mana? Dari makanan yang kita makan. Tapi kan kita nggak cukup. Kalau kita nggak bakar kalori dari yang kita makan doang, ya nggak cukup. Kita nggak bakal dapetin six pack. Kita juga harus membakar kalori yang ada di badan kita. Makanya kita harus jalannya lebih banyak lagi. Makanya kita harus diet supaya kita bisa mencapai pembakaran energi. Supaya kita ibaratnya badan kita, anjing nih orang makanannya nggak cukup, ya kan? Ya udah gue ambil aja deh energinya dari perutnya. Makanya perutnya mengecil, gitu. Makanya itu pentingnya kita olahraga dan diet, oke? Dan bentukan kita, bentukan abs kita yang tidak simetris. Kayak gue ini ya, gue kan agak tidak simetris kalau misalnya fotonya nggak bener. Tapi kadang kalau fotonya bener simetris. Tapi kalau kadang fotonya nggak jelas, ya nggak simetris, oke? Jadi emang tergantung dari genetik, dari lahir. Lu latihan sampai gila, lu latihan, lu sewa coach, misalnya lu sewa Aderai kayak, lu sewa siapa segala macem, lu suruh ngelatih perut lu ya kan, latih segala macem, 1000 kali sit up dan lain-lainnya. Itu genetik kita, bentukan symmetrical perut kita tidak akan bisa berubah, nggak akan bisa berubah. Sampai nenek-nenek jenggotan juga nggak bakal bisa berubah ya, nggak bisa. Karena apa? Karena ibaratnya itu udah dari lahir. Itu alasannya kenapa kita ada yang simetris, ada yang nggak simetris, ya kan? Jangan salahin program latihannya ya, salahin. Jangan. Ini bahaya nih nyentuh-nyentuh yang lain ya kan. Nah, video ini akan gue bagi menjadi 6 bagian. Pertama, berapa lama sih kita bakalan dapetin six pack dari buncit ke six pack itu? Kedua, diet dan pola makan itu kayak gimana? Ketiga, olahraga apa sih yang paling efektif dan paling cepat gitu ya buat ngedapetin six pack kalau perutnya dari kayak perut ini ya, perut gorila kayak gini ya. Keempat, pola tidurnya gimana? Apa gue harus begadang? Supaya gue ibaratnya capek, terus gue butuh energi banyak-banyak gitu. Apa gue harus tidur yang cukup malah? Kelima, langkah awal. Apa yang kita harus lakuin awal-awal? Bingung gue ya kan, tersesat ibaratnya kan lu kan. Karena kan lu gak tau apa-apa, contohnya ibaratnya gitu ya. Jadi apa sih langkah awalnya? Keenam, kesimpulan. Oke, kita langsung aja bahas ke bagian yang pertama, yaitu berapa lama kita dari buncit ke six pack ini ya. Jadi gue mau kasih tahu dulu referensi dari pengalaman gue pribadi. Gue dari ibaratnya gendut kayak gini, kuliah ya, ke six pack kayak gini, itu sebenarnya 2 tahun. Kira-kira 2 tahun. 1,5 tahun bisa sebenarnya. Atau 1 tahun pun bisa. Kalau misalnya gue memiliki pemahaman yang gue pahami sekarang, itu ke lu ya, yang gue kasih tahu sekarang ke lu. Dulu itu mungkin gue bisa ngebentuk six pack dalam 6 bulan. Tapi karena gue nggak tahu apa-apa dulu tuh ibaratnya 2 tahunan, gue baru bisa six pack lagi. Dulu kan waktu gue kurus banget ada six packnya, tapi nggak kering, nggak bagus gitu, nggak. Cuman kayak
triplek aja ya. Jadi ibaratnya pas gendut terus gue latihan, terus gue diet segala macam untuk dapetin six pack kayak gini ya, itu 2 tahun. Tapi dengan informasi sekarang sebenarnya bisa 6 bulan. Tapi tergantung dari body fat awal, kadar lemak awal. Semakin tinggi kadar lemaknya, dan yang kedua, lifestyle kita semakin sedentary, atau kita di depan komputer misalnya kerja orang kantoran ya kan, santai kan, anjing bentar lagi gajian ya kan, segala macam. Kalau gue kerjaan gue dulu ya, itu kan ibaratnya dari pagi sampai malam ya kan, itu depan komputer mulu kan. Nah itu gue jarang gerak, oke? Sehingga kalau jarang gerak itu lifestyle-nya kategorinya sedentary, atau ibaratnya tidak aktif. Nah, itu 2 variabel ya. Pertama, kadar lemak awal kita berapa. Kedua, bagaimana lifestyle kita. Kalau kita atlet kayak Cristiano Ronaldo gitu ya, lu nggak bakal gendut, lemak lu udah memunculkan, bentar lagi ada lemak, dibakar, lari ya kan. Bentar lagi ada lemak, lari dia. Dikit-dikit lari ya kan. Dia gimana mau gendut gitu loh, nggak bisa dia gendut ya. Cristiano Ronaldo ya. Karena siapa lagi yang lain, atlet lain, itu susah. Jadi ketika lifestyle-nya berbeda, badan kita juga akan berubah, oke? Itu 2 variabel. Nah, bagian yang kedua, ekspektasi ya. Kita harus berekspektasi ini ya. Gue kasih tahu ekspektasi perkiraan, oke? Ekspektasi berat badan, kalau misalnya kadar lemaknya 40% kayak gini, dalam sebulan, nanti ya, lu pakai diet yang gue akan rekomendasiin nanti, dalam sebulan bisa turun 10-15 kg, termasuk sama berat air itu ya. Itu termasuk sama berat air, oke? Jadi 10-15 kg per bulan, kalau kadar lemaknya 40% kayak gini. Lu nggak percaya? Nih gue kasih tahu nanti testimoni teman-teman gue ya, yang udah turun 10 kg lebih dalam sebulan. Termasuk berat air tapi itu ya. Nah kalau ekspektasi berat badan yang 30% kayak gini, oke? Sebulan itu 8-10 kilo sebulan ya, pakai diet yang nanti gue akan rekomendasiin, oke? Lu nggak harus pakai diet itu, tapi menurut gue pakai itu aja, dan seterusnya, oke? Semakin rendah kadar lemak kita akan membakar lemak lebih susah lagi, lebih berat lagi, oke? Misalnya dari 20% kayak gini ke 15%, itu bakalan butuh waktu yang lumayan lama, mungkin 2 bulanan, dan kita harus benar-benar memperhitungkan kalori supaya kita tepat kalori defisitnya ya, supaya kita ngelihat abs itu yang awalnya ditimbun sama lemak. Nah yang kedua, gue akan ngebahas diet atau pola makan apa sih yang kita bisa lakuin ya kan, supaya kita dapetin six pack. Sebenarnya gini, gue udah banyak banget nyoba diet ya, vegan, keto, carnivore, diet kalori defisit, diet makan apapun tapi kita bisa tetap turun berat, atau diet apapun ya. Gue udah coba semua diet. Sebenarnya semua diet itu ada baiknya, ada nggak baiknya ya kan, tapi vegan itu jelek semua ya, nggak ada baiknya kalau vegan ya. Jadi sebenarnya ini gue mungkin bias ya, tapi emang menurut gue nggak ada baiknya vegan ya. Jangan. Lu ngapain makan sayur doang ah? Lu herbivora, lu kambing, lu sapi, kagak kan? Kita manusia pak. Setidaknya kita makan daging ya. Kalau lu masih suka sayur ya, atau buah gitu nggak apa-apa. Tapi kalau lu nggak makan daging sama sekali, udah lu nggak usah jadi manusia, ya, jadi kambing aja lu ya. Jadi gini, esensinya, pola makan yang kita akan makan itu 70% sampai 80% itu protein semua. Mau dari daging sapi, daging ayam ya kan, terus dari daging kambing, ikan ya kan, dan lain-lain, daging yang lain, hewani ya. Nah terus karbohidratnya cukup 10% aja, oke? Kalau gue biasanya karbohidratnya 1%, 1-2% biasanya. Kalau misalnya lu mau kayak gue, itu harus bertahap ya. Jangan langsung. Ada protokol yang harus dilakuin, diterapin. Nanti gue kasih tahu, oke? Kalau misalnya lu baru mau mulai, itu karbohidratnya 10% aja. Ya maksimal mungkin 15% dari piring lu. Kedua, lemaknya itu 20%. 20-30%. Lemak hewani ya. Lemaknya dari mana? Dari sapi, dari ikan, dari ayam, paha gitu ya. Terus dari minyak kelapa. Kenapa minyak kelapa kita pakai? Karena itu yang paling less harmful ya. Ibaratnya itu yang paling tidak berbahaya. Karena cara pembuatannya tidak seberbahaya industrialized oil ya. Ibaratnya minyak yang di industri itu, karena kan dipanasin di segala macem sehingga udah rusak duluan minyaknya. Jadi kalau masuk ke badan kita, kulit kita bakalan rusak, kita bakalan nyimpan lemak dengan gampang ya kan. Pokoknya intinya saran gue jangan pakai minyak yang murah-murah, pakainya minyak kelapa atau butter atau lemak dari hewani itu sendiri ya, atau lemak yang lain kayak misalnya alpukat atau misalnya salmon dari sapi ya kan. Intinya hewani di atas dari nabati ya, urutan makanannya, sumber makanannya, oke? Nah selanjutnya kita harus tahu cara menghitung kalori kita. Kalori kebutuhan harian kita berapa, ya kan? Kalori yang kita makan, ya kan? Kalori kebutuhan harian kita, terus juga kalori yang kita bakar ketika kita lari, ya kan? Tapi sebenarnya itu kalau lu mau ngedetail banget, kalau gue pribadi ya, gue kan udah hafal lah ibaratnya. Jadi gue nggak butuh ngedetailin itu, nggak butuh mempelajari itu karena udah hafal. Tapi kalau lu pada, lu harus pelajari itu ya, belajar. Misalnya kalau ribet ya belajar aja awal-awal ya kan. Ini kan kita mau bentuk six pack ya kan, kita harus serius ya, karena ini nggak gampang. Jadi itu lu harus pelajari kebutuhan kalori harian. Misalnya gue 2000 gitu ya, terus gue makannya ya 2000 juga. Tapi nanti gue naikin di olahraganya supaya gue bisa defisit sebanyak misalnya 200 kalori itu. Sehingga gue bisa defisit terus tiap hari. Nah, gimana cara ngitung kalori hariannya? Lu bisa
bisa cek kalori kalkulator di Google, oke? Jadi lu masukin info-info data lu ya kan, tinggi, berat badan, ya kan, anak lu berapa, ya kan, utang lu berapa, ya enggak lo goblok. Intinya lu cari sendiri ya. Nanti bakalan dikasih tahu tuh datanya apa aja yang kita harus masukin, oke? Google aja, gampang kok. Nah, kita juga bisa pakai alat ini ya, namanya intermittent fasting atau puasa. Biasanya Rai itu bener-bener sering tuh dia mempromosikan puasa atau intermittent fasting ya. Jadi kita bisa pakai puasa. Tujuannya apa puasa? Tujuannya bukan supaya growth hormone kita naik atau tujuannya supaya bakar lemak lebih cepat. Enggak ya. Sebenarnya kalau menurut gue pribadi ya. Jadi kita lebih mudah untuk menghitung kalori harian kita dan lebih mudah untuk menghitung makanan kita tuh apa aja kita makan. Dan kita biar inget juga. Misalnya dari gue ya, gue kan biasanya bangun pagi ya, jam 9 ya kan atau jam 8 ya kan. Jam 8 gue bangun, terus biasa gue makan jam 12 sampai jam 7 malam. Di jangka waktu makan itu, jadi gue bisa menghitung berapa sih gue makan, apa aja sih yang gue makan, gitu. Sehingga lebih mudah kalau gue mau nge-tracknya, oke? Dietnya apa nih? Nah, kalau saran gue adalah carnivore diet. Kalau lu mau ngelakuin carnivore diet, lu bisa cek cara ngelakuin carnivore diet ya di playlist. Nanti gue kasih tahu playlistnya di mana ya, nanti di atas atau di mana. Nah, makanannya apa aja sebenarnya? Sebenarnya tadi yang kayak gue udah sebutin di awal ya, harus bernutrisi. Tujuannya apa kalau makanan bernutrisi atau berprotein tinggi? Kalau kita berprotein tinggi, kita akan nggak gampang lapar. Ketika kita nggak gampang lapar, kalori kita bakalan rendah, kalori kita konsumsi. Tapi kalau kita gampang lapar karena kita kebanyakan makan karbohidrat, ya kan karbohidrat nggak ada nutrisinya sama sekali ya, kayak mie, nasi segala macam nggak ada ya. Kalau tepung dan lain-lain nggak ada. Ketika kita makan itu, kita bakalan mudah lapar. Terus tiba-tiba di meja makan ada cemilan ya kan, ambil aja cemilannya. Terus ada misalnya di kulkas ada, anjing enak banget nih, ada kue ya kan, ada ulang tahun kemarin, makan ya kan, atau segala macam. Jadi berarti ketika kita makannya tidak bernutrisi, kita akan mudah lapar sehingga kita bakalan nyemil kebanyakan. Itu caranya supaya kita nggak nyemil itu gimana? Caranya adalah sebisa mungkin yang kita makan adalah full protein yang bernutrisi. Tapi jangan 100% protein, itu goblok juga ya. Jangan, bang, gue mau makan dada ayam 1 kilo. Pokoknya biar gue kering, badannya kering. Kering lu masuk kuburan tau gak lu? Mati lu, karena nggak ada tenaga ya. Jangan. Jadi ibaratnya dari 100% tadi kayak gue udah bilang ya, 70% protein, 20% ibaratnya atau 15% lemak, sisanya karbohidrat. Oke? Gitu. Bang, jadi gue boleh makan apa aja nih? Sebenarnya lu boleh makan apa aja, tapi ingat harus di porsi tadi ya. Contoh, lu nasi 10%, ya kan? 10% itu ibaratnya 1 sendok makan nasi, udah segitu doang. Sisanya daging-dagingan tuh, daging-dagingan segala macam. Kalau lu mau suka sayur, ya udah pakai sayur dikit ya. Kalau gua nggak suka ya. Kalau misalnya makan buah juga nggak masalah, 1 aja buah, oke? Kita sebenarnya bisa makan apa aja, tapi ingat, yang nggak boleh makan apa? Yang nggak boleh apa? Gorengan jangan, ya, jangan. Nggak usah lu dengerin fitness influencer, cheat day, makan gorengan, makan apa? Dia pakai clenbuterol. Lu tau clenbuterol? Hah? Ya, gue kasih tau clenbuterol apa. Lu tau babi? Ya, lu tau babi kan? Babi kan gendut, dikasih clenbuterol buat ngeringin badan supaya lemaknya hilang, supaya nanti sisa daging doang. Itu mereka fitness influencer yang pakai steroid, yang makan-makan ibaratnya ngawur nggak jelas, yang nggak clean kayak gue ini ya. Gue kan clean banget ya, karena gue natural ya. Itu mereka pakai clenbuterol, pakai steroid. Jadi lu jangan kemakan sama mereka yang makan ini apa aja. Rai aja, dia nggak bakal sharing cheat day gitu ke story dia makan segala macam atau sharing makan yang berantakan, nggak bakal. Karena Rai itu baik, dia tuh ngasih tau bahwa kalau lu natural, lu nggak bakal kayak gua bisa makan asal-asalan. Itu beda. Misalnya gue mempromosikan jangan makan A, jangan makan B, karena ada alasannya, goblok. Kesel gue ya. Jadi ibaratnya kita jangan makan gorengan. Kalau misalnya mau membentuk six pack, jangan makan gorengan. Seminggu maksimal sekali, udah. Itu pun 1 gorengan, udah. Kenapa gue juga jangan merekomendasikan makan gorengan? Karena sekalinya lu makan, ya nggak cukup 1, minimal 3. Kalau gue misalnya ada donat atau apapun yang gorengan yang ibaratnya diproses ya, donat 1 kotak itu minimal gue 1 kotaknya habis. Nggak, makanya gue nggak berani nyentuh itu. Besoknya gue sakit, ya kan? Karena nggak terbiasa badan gue, oke? Nah, cheating lagi ya, kaitannya sama cheating. Kita tuh seminggu sekali, oke? Cheatingnya kayak gimana? Jangan juga kayak cheat day sampai dari pagi sampai malam lu makannya nggak jelas. Ibaratnya 1 aja. Misalnya contoh, gue pengen banget ya pisang goreng depan tuh enak banget ya. Ya udah lu makan sekali. 1 pisang goreng, udah. Habis itu sisanya lu olahraga, terus lu balik lagi makan yang bener. Makan yang tadi yang kayak gue kasih yang awal, yang bernutrisi. Nah, semakin kita nggak cheating, ya, semakin kita mendapatkan six pack itu lebih cepat. Semakin lu cheating ya, progres lu makin lambat. Iya, dapat six pack dapat, tapi lama. Akhirnya apa? Akhirnya lu balik lagi gendut lagi. Balik lagi lu kayak dulu. Tapi kalau misalnya lu disiplin, ini kata kunci apa nih? Disiplin. Kalau lu disiplin, oke, gua nggak mau makan karbohidrat. Gua nggak boleh makan gorengan atau ibaratnya karbohidrat yang tinggi dan dicampur sama minyak-minyakan itu yang nggak sehat. Oke, gua disiplin. Semenjak dari situ, lu bakalan dapetin six pack. Tapi kalau lu nggak mau disiplin, ya lama, ya. Lu
Lu kira gampang? Kalau gampang semua orang six pack kali, Pak. Nah, diet gue apa? Diet gue carnivore diet ya. Seperti yang gue kasih tahu tadi di awal. Oke, kalau lu mau tahu caranya bisa cek nanti di playlist. Nah, yang ketiga, gue mau bahas olahraga buat perut buncit. Biasa kan kalau kita nonton kan lagi scrolling di Reels atau di TikTok gitu kan. Biasanya ada tuh fitness influencer ya kan. Perut six pack buat pemula, latih ini. Sampai mampus lu latihan itu nggak bakal bisa. Kita ya, bukan lu aja, sorry ya, kita nggak bisa bakal dapetin six pack kalau misalnya kita latihan sit up terus. Nggak bakal. Gua nggak pernah latihan sit up, tapi lihat perut gua kayak gini ya. Bukannya gua sombong, gua mau ngasih tahu aja ke teman-teman ya. Lu dibohongin. Mereka tuh cuman ibaratnya mau pengen kelihatan perutnya bagus ya kan, biar apa, ibaratnya kayak food porn. Lu tau food porn ya, orang makan ibaratnya mukbang. Orang kan suka nonton itu kan, food porn sama kayak itu, setengah telanjang ya kan, ibaratnya seminut. Mereka seneng aja ngeliat orang telanjang ada abs gitu kan, makanya view-nya gede. Makanya gue nggak mau bikin kayak gitu, karena apa, nggak bakal bentuk abs ya, nggak bakal. Apa nih yang ngebentuk abs itu adalah apa? Ketika kadar lemak kita rendah, baru absnya kelihatan. Latihan abs itu juga sebenarnya buat ngencengin doang, ngebentuk mah kagak. Kalau misalnya abs lu nggak simetris, ya udah tuh nasib, namanya takdir ya, takdir sang pencipta. Oke, lu jangan bisa, lu nggak bisa ubah ya, lu syukurin aja itu. Gimana caranya kalori defisit? Tadi gue udah jelasin, bisa dari diet ya, bisa dari ibaratnya ngatur pola makan kita supaya nggak berlebihan. Yang kedua dari olahraga. Apa olahraganya? Bukan sit up yang utama. Yang paling utama nomor satu yang gue lakuin ya, gue mending pilih ini bandingkan latihan beban. Bodoh amat latihan beban, gue bisa di rumah latihan push up. Gue nggak butuh otot yang gede-gede kayak bodybuilder apa segala macem. Cewek nggak suka itu ya. Sorry ya, gue kan suka cewek kan ya. Cewek nggak butuh itu. Cewek tuh butuhnya abs sama muka yang ganteng, sama badan tinggi, dompet tebel. Udah. Ya. Jadi latihan satu-satunya adalah kardio, jalan kaki selama sejam. Itu bakalan membakar kalori banyak banget, bakar lemak di perut banyak banget. Jalan, nggak usah lari. Kalau lari bakalan pakai otot lu, pakai protein untuk energi. Karena lari itu ibaratnya sama kayak latihan beban, ngasih stres yang banyak gitu. Tapi kalau lu lari kan lama tuh ya, itu bakalan pakai protein, pakai otot kita untuk jadiin energi. Karena protein atau karbohidrat itu ibaratnya gimana ya? Ibaratnya tuh fast release. Ibaratnya kalau energi itu yang lebih cepat dipakai. Karena kan kalau kita lagi angkat beban itu butuh energi yang banyak. Itu dari fast release energi, biasa dari protein atau dari karbohidrat. Tapi kalau lemak itu slow release namanya ya. Jadi makanya kalau kita jalan, kita bakal pakai lemak sebagai sumber energi. Oke? Itu alasannya kenapa kita harus jalan. Tapi jalan dengan intensitas paling tinggi ya. Tapi jangan sampai lari tapi ya. Jalan dengan intensitas paling tinggi, oke? Supaya ibaratnya bakar kalorinya lebih banyak. Jangan lupa juga kita harus olahraga angkat beban, ya. Tujuannya apa angkat beban? Kalau misalnya udah kurus, ya kan, buncit lu udah hilang, wah sekarang gue punya six pack nih, ya kan. Pas ngaca, tangan lu kayak ini, kayak sapu lidi, tau lu yang kurus itu yang kecil. Jangan sapu lidi deh, apa deh? Yang ibaratnya kayak batang pohon, kurus, kagak ada shape-nya. Karena apa? Karena lu nggak latihan beban. Pertama, lu harus latihan beban juga. Tujuannya apa? Tujuannya supaya seksi. Biasanya tuh ada di Reels kan, supaya kita kelihatan keren kalau mau ngen, ya kan? Itu tuh bener emang ya. Tujuannya itu pertama. Kedua, supaya kita punya otot lebih banyak. Ketika kita punya otot lebih banyak, nanti otot itu akan membutuhkan energi lebih banyak lagi supaya dia bisa bertahan jadi otot ya. Makanya itu salah satu kenapa orang-orang yang berotot bisa makan banyak tapi tetap berotot, karena otot itu butuh energi. Oke, ibaratnya dia ngebikin jadi manusia yang fat burning machine ya, mesin pembakar lemak, karena ibaratnya ototnya banyak. Oke, itu pentingnya latihan beban sama naikin attractiveness. Pokoknya intinya pasti menarik lo jadinya, nggak kayak batang pohon ya. Pasti menarik, lo bakal kelihatan lebih menarik kalau latihan beban. Gimana latihan bebannya? Lo bisa tonton, gue udah bikin full guide-nya ya. Lo lakuin aja yang itu, pasti kebentuk ya. Nggak usah yang ribet-ribet. Kalau lo mau coach juga, lo bisa langsung minta coach di gym atau lo email aja ke gue ya. Intinya gitu. Nah, buat yang udah latihan beban, teman-teman yang udah latihan beban tapi masih buncit, ketika mau bentuk six pack, ekspektasikan nanti power kita atau kekuatan kita bakalan turun sebanyak 30-50%. Oke? Jangan sedih ya. Misalkan cowok-cowok egonya tinggi banget kan biasanya kan. Ini gua nih bench press 200.000 kilo. Lihat nih gua nih, squat 2.000 atau berapa kilo ya kan. Udah gila lu. lu mau pincang. Lu tahu nggak yang latihan sama Larry Wheels? Ininya apa sampai tendonnya, bukan tendon ya. Pokoknya dia langsung cedera. Nggak bisa latihan selama 2 tahun. Si Ryan siapa gitu.
Akibat apa? Akibat ego lifting, ego kita ya. Kebanyakan ego sih lu. Nggak usah berat-berat ngangkatnya. Yang penting kita ibaratnya formnya benar, bentuknya benar, ototnya kena karena bentuk kita benar. Terus latihannya beban dengan secukupnya. Maksudnya secukupnya tuh menstimulasi otot kita, oke? Itu aja cukup. Badannya jadi bagus, jadi enak dilihat, nggak kayak jadi monster ya. Jadi monster juga lu nggak bakal bisa karena lu nggak pakai steroid ya. Paling lu misalnya kalau lu makan banyak-banyak terus lu nge-gym, paling lu buncit ya kan. Terus nonton video ini jadinya ya kan. Jadi gitu ya, jadi angkatan kita bakalan berkurang sebanyak 50% paling banyak ya. Karena lemak di badan kita berkurang, berat di badan kita berkurang. Lu tau fisika kan, sehingga kita ibaratnya nggak bisa ngangkat seberat yang kita awal tadi ya. Di berat yang kita awalnya itu berat banget awalnya, oke? Latihan abs juga nggak perlu sebenarnya. Sebenarnya lu bisa latihan abs sebenarnya saran gua nggak perlu. Yang ngebikin perut kita kram doang ya sebenarnya ya. Tapi kalau lu masih pengen latihan abs, ya bebas-bebas aja, oke? Yang paling utama adalah latihan kardio atau jalan kaki ya. 5.000 sampai 10.000 langkah setiap harinya, oke? Dari awal aja dulu, misalnya dari 3.000 langkah, terus ke 5.000 langkah, ke 10.000 langkah, oke? Nanti lu bisa download atau lu bisa pakai aplikasi Step Apps ya. Lu tinggal jalan, tinggal lu bawa HP lu ntar, oke? Semakin banyak kita jalan kaki, semakin banyak kita ngebakar kalori. Jangan sering-sering lari ya, mungkin maksimal seminggu sekali ya, atau 2 kali seminggu ya kan. Karena apa? Kayak tadi gue bilang, lari itu bakalan ngasih stres yang banyak ke tubuh kita, oke? Dan memakai sumber energinya bukan lemak, tapi karbohidrat atau protein. Nah sekarang pola tidur ya, yang keempat. Gue bakal bahas pola tidur. Kalau kita mau ngebentuk six pack, atau ibaratnya jadi manusia yang sehat ya, ibaratnya secara overall ya sehat ya, fisik, mental, semua segala macam. Kan ditunjukin dari badannya juga yang sehat, bentukannya sehat. Tapi nggak berlebihan, itu mah pakai steroid lagi-lagi ya. Nah, kalau kita minimal tidurnya 7-8 jam per malam. Jangan begadang, Pak. Misalnya contoh, ada sering banget nanya, "Bang, gue kerja lemburan nih, Bang. Terus gue baru pulang dari kerjaan jam 6 pagi. Kira-kira dari jam 6 pagi terus gue tidur 8 jam, bangun jam 12, itu kehitung 8 jam nggak, Bang?" Kehitung 8 jam, tapi ibaratnya rusak duluan badan lu. Ngerti nggak sih? Badan lu harusnya udah istirahat tuh. Kalau lu pelajari, nanti lu tonton aja di video gue. Di video gue tentang tidur ya. Jadi ada namanya circadian rhythm ya. Jadi manusia itu tidurnya biasanya ada jamnya kan. Kalau kita ngelewatin itu, ya badan kita bakalan lebih capek nanti. Tapi kalau misalnya kita paksa, terus kita istirahat jam 6 pagi, terus bangunnya jam 12 siang gitu misalnya, itu bakalan tidak semaksimal kalau misalnya kita tidurnya malam. Itu alasannya. Karena kita punya circadian rhythm. Oke? Jadi kalau lo mau tahu penjelasannya, lo bisa cek aja kenapa kita tidur harus 8 jam, segala macam. Nanti lo cari aja kata kuncinya tidur sama power fit, oke? Karena apa? Sekali lagi ya, gue tekankan ya, kita harus tidur cukup. Gini-gini. Itu tidur sama makan sama olahraga tuh paling penting ya. Tidur paling utama, paling penting. Kenapa? Misalnya gini, kita misalnya tidurin 6 jam. Produksi testosteron kita untuk ngebakar lemak dan untuk bentuk otot itu bakalan berkurang. Misalnya dari 100% berkurang jadi 70% atau 80%. Kalau kita tidurnya 6 jam. Kalau kita tidurnya 5 jam, itu berkurang jadi 50% atau 60%. Kalau kita tidurnya 4 jam, itu berkurang. Testosteron produksi kita malah cuma 40%. Di mana gue tahu dari mana? Dari study, Pak. Makanya lu cek video gue yang ngebahas tentang tidur, oke? Ini study terkenal banget nih. Jadi ada ibaratnya profesor yang ngebahas tidur ya. Matthew Walker namanya. Dia bikin study, dia juga ngebahas juga study yang lain ya. Jadi gitu, tapi kalau efek baiknya, kalau kita tidurnya cukup, testosteron kita tuh produksinya bakal sampai 90% atau 100%. Sehingga apa? Sehingga kita di gym bakalan ngangkat itu bakalan kuat banget, pertama. Kedua, bakal bakar lemak bakalan banyak, oke? Dan kita bisa nahan lapar ya, dengan lama, gitu. Itu enaknya kalau kita tidurnya cukup. Makanya kita sebisa mungkin, ibaratnya lu gimana caranya biar lu nggak keganggu tidurnya, oke? Selanjutnya, langkah awal. Apa yang gue harus lakuin? Apa sih yang gue harus lakuin ya kan? Bingung nih gue nih. Gue udah nonton video yang panjang kayak gini, gue nggak tahu gue harus ngapain ya kan? Sekarang gue kasih tahu kita harus ngapain. Pertama-tama, mulai ubah pola makan dan jadikan itu kebiasaan. Itu pertama. Kedua, ubah lifestyle kita. Yang awalnya kita sedentary atau tidak aktif ya, jadikan diri kita supaya aktif. Kita mulai kardio, jalan kaki gitu. Kita mulai ke gymnya jalan kaki, atau ibaratnya sebisa mungkin kita pakai kaki kita, oke? Untuk jalan. Jangan pakai motor mulu ya. Yang ketiga, download Step Apps. Download aplikasi pengukur langkah supaya kita bisa tahu seberapa aktif kita di hari itu. Terus lo bisa atur tidur lu ya kan, mulai lu atur tidur lu, bersihin kamar lu segala macam gitu supaya tidurnya nyenyak dan tidak diganggu. Kalau masih belum jelas, lu bisa email gua. Lu bisa email, "Bang, gimana cara biar gua dari nol, dari buncit kayak gini biar bisa six pack kayak lu?" Atau six pack versi gua. Nanti gua bakalan balas ya. Kalau emailnya bener. Email yang bener apa? Ada nih gua contoh email. Dia ngasih tahu, "Bang, caranya kurus gimana, Bang?" Dia nggak ngasih tahu tinggi berapa,
fotonya gimana, terus berat badannya berapa. Dari foto kan gue biasanya bisa tahu kan, dia nggak ngirimin foto. Terus juga mau dia pengen jadi apa, maksudnya mau berotot kah, mau kurus kah, mau six pack kah, mau apa gitu loh. Gue minta tolong ya, nggak lengkap. Biar gue juga nggak email bolak-balik. Gue tanya lagi, terus ntar dia balas lagi yang aneh, yang beda, yang gimana lu? Nah, jadi kesimpulannya apa? Simple. Pertama, kita harus ubah pola makan. Ya, kita harus ubah mindset kita tentang makanan yang kita makan. Kedua, olahraga, kita harus ubah lifestyle kita. Pokoknya intinya yang tadi gue udah bilang. Terus tidur, juga lu ubah pola tidur lu. Karena apa? Karena kita harus punya mindset yang berbeda dari sebelumnya, oke? Karena kita kan mau pengen punya abs nih sekarang kan, ya kan? Pengen kurus, pengen ngecilin perut buncit dan akhirnya punya abs, ya kan? Punya six pack, ya kan? Jadi kebiasaan-kebiasaan sebelumnya yang sama sekali tidak berkontribusi untuk membuat badan kita jadi six pack, itu kita harus ganti dan ubah sama kebiasaan-kebiasaan yang membuat kita jadi punya six pack. Itu kita harus terapin, itu implementasiin di dunia nyata, oke? Jangan di ide doang, jangan di pikiran lu doang. Iya, gue bakalan ini deh, gue bakalan, tapi lu nggak implementasiin, oke? Jadi harus ubah itu. Yang awal kebiasaan lu tuh emang menunjukkan atau emang membuat badan kita jadi buncit, ubah jadi kebiasaan yang memang membuat jadi punya six pack supaya abs kita beneran ada. Nah, yang kedua, jangan pikirin susahnya, jangan pikirin beratnya, jangan pikirin gua juga berat. Lu kira bikin video kayak gini nggak berat? Lu kira bikin video kayak gini, terus juga gue harus kerja yang lain, terus gue juga harus latihan beban, terus gue juga harus jaga diet, gue harus masak, gue harus segala macam dan lain, gue harus beli makan segala macam. Emang lu nggak? Semua orang juga berat gitu loh, semua orang berat, oke? Jadi sebisa mungkin daripada kita nyari alasan, kita cari jalan. Pikirin misalnya, gue udah olahraga belum hari ini? Gue udah ngumpulin langkah belum hari ini? 5.000 atau 10.000 steps hari ini, ya kan? Makanan gue tadi apa aja ya? Apakah gue udah atur makanan gue yang bernutrisi? Gue makan yang bernutrisi dulu supaya gue nggak gampang lapar. Apa gue udah lakuin itu? Terus ibaratnya lu kalau perlu journaling ya, lu tulis segala macem biar lu punya transparansi sama diri lu sendiri, oke? Olahraga angkat beban udah belum? Supaya kita ibaratnya pas kurus kita nggak cungkring-cungkring amat, supaya ibaratnya kita ada bentukannya. Atau misalnya kita masih fokus sama berita-berita yang negatif yang nggak bikin kita semangat atau gimana gitu. Jadi kalau misalnya ada berita-berita negatif, kita buang aja. Ya kita baca atau kita cari atau kita belajar tentang berita apapun yang empowering kita, yang membuat kita semakin kuat dari sebelumnya. Segitu aja video dari gue, semoga bermanfaat. Semoga teman-teman yang pengen perutnya buncit kayak gini, jadi six pack kayak gini, oke? Gue percaya lu pasti bisa, oke? Gue percaya 2 bulan ke depan lu bakalan hilang perut buncit lu, oke? Mulai mengecil, akhirnya bentuk six pack. Dari yang body fat 40% kayak gini, turun ke 35%, turun ke 30, turun ke 20 segala macam, akhirnya sampai ke 15%. Oke, kita sama-sama semangat ya. Gue juga harus semangat ngasih tahu lu pada, ngasih tahu ibaratnya cara tips bakal lemak. Lu juga harus semangat dengan pola hidup yang baru sehingga lu dapetin six pack. Segitu aja, semoga bermanfaat. See you next video, bye-bye.